Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Aprilianti dari Akuntansi 22 akan membahas tentang perubahan dan inovasi. Yang pertama, perubahan dan proses perubahan. Perubahan adalah proses terus-menerus memperbarui organisasi berkenaan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah dari pasar, pelanggan, dan para pekerja itu sendiri. Kegiatan manajemen perubahan harus berlangsung pada tingkat tinggi mengingat laju perubahan yang dihadapi akan lebih besar dari masa sebelumnya. Sedangkan proses perubahan, jika perubahan dalam organisasi itu tidak ada, pekerjaan manajer akan relatif mudah. Perencanaan akan menjadi sederhana karena hari esok tidak akan ada yang berbeda dari hari ini. Demikian pula pengambilan keputusan akan secara dramatis menjadi sangat mudah karena hasil dari setiap alternatif rencana dapat diprediksi dengan tingkat akurasi yang pasti. Perubahan merupakan realita yang harus dihadapi oleh organisasi menghadapi perubahan karena faktor eksternal dan internal yang membuat perlunya perubahan. Yang kedua, tipe perubahan organisasi. 3 tipe perubahan dalam organisasi dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, development change. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk melakukan perbaikan baik dari sisi keterampilan, metode, kinerja maupun kondisi. Yang kedua, transitional change. Perubahan ini umumnya terjadi karena ada tuntutan perubahan yang signifikan dari lingkungan kompetisi. Yang ketiga, transformational change. Perubahan ini adalah yang paling radikal, sehingga membutuhkan pergeseran budaya, pola pikir, dan perilaku dari organisasi agar perubahan ini berhasil diimplementasikan dan bertahan lama. Sedangkan secara umum ada 2 jenis perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi. 1. Perubahan proaktif. Biasa disebut perubahan terencana. Perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Yang kedua, perubahan reaktif atau tidak terencana, merupakan perubahan yang bersifat spontanitas dan tanpa arahan. Yang ketiga, cara menolak perubahan dan menerima perubahan. Di sini ada 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Yang keempat, negosiasi. Dan yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Yang terakhir, paksaan. Yang keempat, isu kontemporer dalam mengatur perubahan. Yang pertama, merangsang inovasi organisasi. Yang kedua, membangun organisasi pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan sistem manajemen pengetahuan. Dan yang terakhir, menjabarkan teknik inovasi. 1. Beranilah untuk mengambil resiko. Yang kedua, tetaplah rendah hati dan membuka diri. Yang ketiga, ikuti pelatihan innovation dan creativity. Yang keempat, carilah ide dan catat dengan baik. Yang kelima, tetap fokus dan selalu penasaran. Dan yang keenam, beranilah untuk mengambil resiko. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.